Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Adrian dengan NIM 1119.005 akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu analisis ABC pada inventory gudang Rendal Prod. Bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang yang mana berkaitan dengan keadaan perekonomian yang semakin berkembang. Dari zaman ke zaman, banyak terjadinya persaingan dalam dunia perbisnisan. Banyak pula perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dituntut mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Pengendalian bahan baku merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kelancaran suatu produksi. Keberlangsungan proses produksi tidak berjalan lancar jika tingkat persediaan berada dalam kondisi yang tidak tepat, seperti dalam kondisi stock out atau overstock. Nama, lokasi, dan waktu pelaksanaan prakerin. Pada kegiatan prakerin dilaksanakan di PT Pindad Persero yang berlokasi di terusan Jalan Gatot Subroto, nomor 517, Bandung. PT Pindad merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa dan manufaktur, khususnya bergerak di bidang alat utama sistem senjata atau alutsista. Waktu pelaksanaan praktik kerja industri atau prakerin yang dilaksanakan di PT Pindad dimulai dari 3 Februari hingga 3 Desember yang dilaksanakan pada kurun waktu 12 bulan. Maksud dari prakerin. Maksud dari kegiatan pelaksanaan kerja industri atau prakerin ini antara lain mempelajari suatu bidang pekerjaan serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada saat perkuliahan dengan kerja nyata di lapangan. Lalu melakukan praktik kerja industri sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tujuan prakerin. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan prakerin ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah praktik kerja industri program studi D4 Teknik Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta. Mengetahui apakah terdapat permasalahan selama melaksanakan prakerin di divisi kendaraan khusus pada PT Pindad dan menjabarkan serta mengembangkan ilmu yang diterima penulis selama mengikuti dan melaksanakan prakerin di PT Pindad dalam bentuk laporan praktik kerja industri. Manfaat prakerin yang didapat oleh penulis adalah yaitu menggambarkan serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan dengan ilmu yang ada di dunia industri. Lalu mengetahui secara langsung kondisi yang ada di dunia kerja, khususnya pada divisi kendaraan khusus di PT Pindad. Dan terakhir, mengetahui perkembangan teknologi di dunia industri itu sendiri. Bab 2, pelaksanaan. Bidang kerja pada PT Pindad, khususnya divisi kendaraan khusus, memiliki beberapa bagian-bagian pekerjaan pada divisi ini, yang dimana pada divisi kendaraan khusus ini terbagi dari beberapa departemen yang dipimpin oleh seorang general manager dan beberapa departemen yang berada pada divisi kendaraan khusus beserta fungsi pekerjaannya. Yang pertama ada Departemen Umum dengan fungsi pengendalian personil, penyediaan APD dan ATK, administrasi umum. Yang kedua ada Departemen Rendal Prod dan Gudang dengan fungsi mengendalikan barang, material gudang dan PD, merencanakan, mengendalikan, dan monitoring kegiatan produksi. Ketiga ada Departemen Engineering dengan fungsi mengolah data engineering dan gambar teknik. Yang keempat ada Departemen Fabrikasi yang gunanya untuk melakukan produksi dan penyelesaian produksi. Yang kelima ada Departemen Perakitan menyelesaikan produksi yang telah dilakukan oleh Departemen Fabrikasi dan Maintenance, Repairing, Overhaul. Pelaksanaan kerja pada Departemen Rendal Prod dan Gudang adalah yang pertama memonitoring ketersediaan material untuk produksi, kedua monitoring ketersediaan material sesuai data, ketiga merencanakan pembelian dan pembuatan produk, keempat membantu penyusunan data perakitan produk, kelima pengamatan gudang untuk penentuan masukan. Kendala dan cara mengatasinya. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan prakerin, baik pada diri sendiri maupun pada keadaan adalah sulitnya mendapatkan informasi dengan lengkap dikarenakan kerahasiaan dan keamanan perusahaan yang ketat. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, penulis melakukan beberapa hal, seperti menggunakan sebagian data dari data keseluruhan untuk dijadikan laporan agar diperbolehkan oleh perusahaan itu sendiri. Bab 3, landasan teori. Analisis ABC.
Analisis ABC adalah pemilihan barang berdasarkan tingkat penyerapan modal dengan menggunakan prinsip diagram Pareto. Pada prinsipnya, analisis ABC mengklasifikasikan jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap di dalam persediaan untuk setiap jenis barangnya. Dalam analisis ABC terdapat 3 kategori klasifikasi. Berikut kategori dalam analisis ABC. Yang pertama ada kategori A dengan rasio 80/20. Di sini pada kategori A terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh modal dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis barang. Yang kedua ada kategori B dengan rasio 15/30. Untuk mengkategorikan dalam kategori B, terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh modal dan jumlah jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola sesudah kategori A. Yang ketiga, ada kategori C dengan rasio 5/50. Pada kategori C ini, terdiri dari jenis barang yang menyerap dana hanya sekitar 5% dari seluruh modal dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang setelah kategori A dan kategori B. Selanjutnya masuk ke tahap-tahap pengerjaan. Pada tahap pertama, membuat rekapitulasi mengenai daftar barang yang digunakan untuk membuat body hull ANOA APC. Pada tahap 1, dapatkan persentase dana sebagai berikut untuk setiap barang yang diperlukan. Selanjutnya tahap kedua, membuat nilai pemakaian yang dibuat berdasarkan data besar di tahap 1. Kemudian mengurutkan, mulai dari urutan terbesar ke urutan terkecil. Lalu menghitung persentase pemakaian dan menghitung persentase kumulatif. Lalu menentukan kategori barang. Pada tahap kedua, didapatkan kategori yang sesuai dengan barang-barang untuk membuat body hull ANOA tipe APC. Di tahap ketiga, membuat diagram Pareto berdasarkan dari data yang telah didapat pada tahap kedua. Berikut diagram Pareto yang sudah dibuat. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisis metode ABC dapat diketahui dalam pembuatan body hull ANOA APC pada PT Pindad adalah kelas A yang memiliki persentase antara 80/20 yang terdiri dari 6 item, kelas B ya, dengan rasio 15/30 terdiri dari 2 item, dan kelas C yang persentasenya antara 5/50 terdiri dari 5 item. Untuk saran, hendaknya perusahaan menimbangkan penerapan analisis ABC dalam kebijakan pengelompokan persediaan pada gudang karena dapat mempermudah dalam menetapkan dan mengendalikan produk untuk proses produksi berdasarkan nilai dan kebutuhan, sehingga perusahaan lebih efisien dalam mengendalikan persediaan yang ada. Untuk meramalkan persediaan ABC, perusahaan diharapkan lebih berhati-hati agar tidak terjadi penumpukan persediaan atau kehabisan produk. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.